Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan yang dirahmati Allah. Pada rasanya di siang hari ini, di siang yang penuh berkah ini, kita bisa kembali hadir ya dalam program kajian Ramadan. Hasil kerjasama bersama dengan Korps Mubalik Muhammadiyah Kota Padang Sidimpuan bersama 105. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, ya dari formasi pukul 13 ini sampai dengan waktu 14 waktu Indonesia Barat akan menemani ruang dengar Anda ya. Seperti biasa, 1 jam ke depan kita ada program spesial ya, yaitu kajian Ramadan. Dan di bulan yang penuh ampunan ini tentu kita semua sering memanjatkan doa kepada Allah ya. Namun pernahkah kita bertanya dalam hati, mengapa ada doa yang terasa cepat dikabulkan dan ada doa juga yang terasa lama gitu ya kan? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu 5 syarat doa dikabulkan. Dan tentunya sudah bersama kita narasumber yang insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita semua, yakni Ustadz Ansyori Ali Harahap. Maka terlebih dahulu, Assalamualaikum ya Ustadz. Assalamualaikum. Gimana kabarnya nih Ustadz di siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Biarpun sedang dalam keadaan berpuasa ya Ustadz ya. Oke, ini tema kita kan Ustadz 5 syarat doa dikabulkan ya. Ini mengapa kira-kira tema ini bisa diangkat atau dipilih untuk disiarkan di siang? Boleh dijelaskan Ustadz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sebenarnya tema ini saya ambil karena kemarin ada di kelas saya cuman tadi saya berpikir kalau ini temanya yang sangat terbatas ruang pembahasannya, nanti kan hanya sekedar 5 itu saja. Tapi kalau apa itu tentang seputar doa aja lah, agar doamu dikabulkan. Jadi rekan pendengar dimanapun Anda berada, kita ketahui adalah bahwa berdoa adalah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan kita mengakui bahwasanya kita ini hamba yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita mengakui kelemahan kita sebagai hamba dan mengakui kemahakuasaan Allah sebagai sang pencipta. Sedangkan meninggalkan doa dalam kehidupan itu bisa dianggap sebagai bentuk kesombongan. Seakan-akan kita tidak memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat telah memerintahkan ya, berdoa kepadaku pasti akan kabulkan. Lantas pernahkah kita merasa lelah memohon namun merasa tak kunjung dikabulkan? Banyak orang yang seperti itulah kadang kita lihat ya di masjid habis sholat dan seharusnya itu doa dikabulkan, tetapi banyak orang yang justru enggan untuk mengangkat tangannya, enggan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang orang merasa jenuh ya, maka ketahuilah hadirin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala punya cara dalam mengabulkan doa ya, yang langsung dikabulkan ya, sesuai dengan apa yang ya, ada yang ditunda ya, ada yang ditunda seperti Nabi bilang tadinya dia ingin punya anak itu selama 40 tahun. Nah, Allah tahu yang mana yang terbaik dalam ada yang diganti dengan yang lebih baik. Kita minta mobil, Allah kasih motor. Allah kasih kereta. Berarti kereta ini lebih baik. Karena mungkin kalau kita kalau kita bawa mobil kita sombong. Allah lebih tahu tentang kita kan. Kita minta rumah, Allah kasih dulu kontrak dulu. Nah, itu dia. Dan ada yang bukan tidak dikabulkan, ada yang Allah tunda
istilahnya Allah simpan hingga di akhir sebagai pahala yang besar. Jadi berdoa ini bukanlah hanya berbicara tentang keinginan kita semata, tapi doa ini juga berbicara tentang oh, untuk menyadarkan kita bahwa saya kita ini hamba yang lemah, hamba yang lemah. Makanya doa ini tadi saya sebutkan sebagai salah satu ibadah yang sangat mulia. Termasuk sholat juga bagian daripada doa kan. Karena di dalam sholat itu kita meminta ampunan, kita meminta rahmat, kita meminta rezeki dan sebagainya. Nah itulah dia latar belakang kenapa temanya tentang doa tadi. Banyak orang merasa jenuh, atau bahkan banyak orang yang tidak tahu diri, banyak orang yang tidak tahu diri. Dia berdoa, bahkan dia berdoa untuk kemaksiatan. Ada juga Ustaz ya? Ada juga. Walaupun dalam tanda kutip sebagian orang bentuknya bercanda, tetapi tidak harus dilakukan. Jadi ada beberapa syarat agar doa dikabulkan. Itu menjadi tema kita ini. Ya. Oke, melalui kajian ini semoga kita dapat memahami ya bagaimana cara berdoa yang benar, memperbaiki diri serta semakin mendekatkan diri kepada Allah, terlebih lagi di bulan Ramadan. Mungkin bisa sekalian dilanjutkan kembali Ustaz ceramah kita. Baik. Hadirin pendengar dimanapun Anda berada, kita ketahui tadi saya katakan doa bukan hanya sekedar tentang keinginan kita semata yang harus kemudian Allah kabulkan. Akun ni kabulkan Allah daripada yakin kadang-kadang sama ya, akan tetapi itu tadi saya katakan pengakuan kita sebagai seorang hamba yang lemah di hadapan Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya dengan kita berdoa kita mengaku kita hamba yang lemah. Nah, bagi yang tidak berdoa sombong. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Fatir ayat ke-60, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, saya akan aku perkenankan bagimu atas apa yang kau lakukan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembah akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Orang-orang yang sombong ini termasuk dia yang tidak mau menyembah Allah, tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa dirinya lebih hebat dari apa yang telah Allah tetapkan atas hidup. Jadi ada ayat ini menegaskan bahwa orang yang enggan berdoa adalah orang yang sombong. Ya, padahal kita ketahui bagi seorang mukmin doa adalah senjata bagi orang mukmin yang mampu mengubah takdir dengan Allah SWT. Kita ketahui bahwa semua yang ada dalam kehidupan adalah atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah daun gugur dari batangnya kecuali atas prinsip Allah Subhanahu. Tidaklah matahari terbit dari timur ke barat kecuali atas izin Allah Subhanahu. Begitu juga dengan ketentuan kehidupan kita, yang termasuk dengan apa yang kita harapkan kemudian. Itu termasuk dia adalah bagian daripada kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada orang yang berharap rezeki, berharap harta keuangan, kemudian dia hanya berusaha saja tanpa ada berdoa. Itu juga termasuk sombong, tidak tahu diri. Istilahnya dia tidak tahu dirinya ini. Dia tidak tahu bahwa saya Allah yang memberikan rezeki itu. Allah bisa berikan rezeki tanpa seseorang itu harus bekerja, dan Allah bisa memberikan rezeki dengan seseorang itu bekerja.
Allah bisa memberikan rezeki tanpa seseorang cari bekerja, seperti bayi yang baru lahir kan tidak bekerja, tapi Betul, Allah betul. tetapkan rezeki. Betul, insya Allah. Nah, seperti narapidana, Allah tetapkan rezekinya, Allah berikan rezeki. Seakan-akan manusia yang tidak berdoa seperti mengharapkan rezeki harta uang, dia tidak berdoa dan bahkan dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, sombong, tidak tahu diri. Seakan-akan dia lebih hebat dari apa yang Allah kuasakan atas hidup. Nah, jadi lantas bagaimana sih supaya doa-doa kita kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini sebenarnya saya tadi kan ada 5 ya. Ada 5. Sebenarnya banyak sebenarnya. Banyak. Ya karena durasi kita. Ya karena durasi satu ya. Ya. Ada beberapa ketentuan yang harus kita ketahui agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar cepat, tapi di waktu yang terbaik. Ya. Yang pertama syaratnya adalah keimanan. Keimanan. Kalau bagus keimanan seseorang itu, maka insya Allah doanya juga akan dipermudah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan diberikan yang lebih terbaik. Bahkan orang-orang beriman ini, apalagi sampai dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baru terbesit saja di dalam hatinya, kabulkan. Baru terbesit saja ya Ustaz ya. Masya Allah. Terbesit saja dalam hatinya, kabulkan. Ya Allah. Gila ya. Saya pernah gitu juga. Ya Allah, ini soal Jumat. Ya Allah, enak ya jadi khotib. Hari ini mengisi Masya Allah. Nah, jadi ini orang-orang beriman itu seperti itu kan. Orang-orang yang beriman itu mereka ikhlas ya. Iman itu dapat menghadirkan ikhlas dalam hati. Ya Allah, hamba yang lemah ya. Ikhlas kita meminta kepada Allah Subhanahu. Ada orang yang enggak ikhlas meminta Allah, cuma sekedar dan kelaganya aja supaya soleh itu kan. Nah, jadi iman ini akan membuahkan ikhlas dalam hati. Jadi ketika kita imannya bagus, maka ikhlas kita juga baik. Kita merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu akan sangat mudah juga. Ini kunci utama. Ya. Tapi kalau imannya rusak, layaknya iman munafik. Iman munafik itu seperti apa? Hati munafik itu seperti apa? Hati munafik itu ada sedikit yang rusak. Karena beda sama hati orang kafir kan. Kalau hati orang kafir itu qatamallahu wa ala qulubihim gitu kan. Allah mengimani. Tapi kalau orang munafik itu ada yang rusak. Yang rusak itu apa? Ada sedikit keraguan-raguan. Maha suci Allah, dia yang tidak boleh kita meragukan atas segala kesuciannya, atas segala kuasanya. Jadi orang munafik itu ada sedikit keraguan. Jadi orang mukmin itu tidak ada keraguan 100%. Itu teman saya namanya Dimas dulu ya, dia cerita pernah suatu hari saya butuh 10 juta sampai di bulan 12. Ceritanya perkiraan saya agak lupa ingat, cuma sampai di bulan 12 saya butuh perkiraan 10 juta. Baru setelah saya hitung-hitung, saya cuma membuat amalan satu, yakin 100% kepada Allah. Yakin itu aja amalan saya, yakin 100% kepada Allah. Alhamdulillah, katanya. Alhamdulillah. Kalau hitung-hitung lebih 10 juta. Aduh. Walaupun tidak istilahnya tidak langsung 10 juta, ada 100.000 per hari ada yang. Jadi begitu. Yang pertama iman. Yakin dulu kita 100%. Yakin kita 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keyakinan kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dalam prosesnya pun kita akan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu. Karena Nabi sabdakan dalam hadis itu
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sabda Nabi, hadis Nabi, aku sebagaimana persangkaan hambaku kepadaku. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, maka begitulah Allah Subhanahu wa taala. Harus berbaik sangka. Nah, itulah dia tadi keimanan. Kalau dia keimanan akan membuahkan keikhlasan. Dengan keikhlasan selama proses belum membuahkan hasil akan membuahkan berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu syarat yang pertama, iman yang baik, iman keyakinan yang baik. Yang kedua, usahakan terlebih dahulu untuk memohon langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menafikan wasilah ya. Bukan menafikan kita meminta doa kepada orang lain. Sah-sah saja. Dan tetapi ini beberapa kasus saya jumpai ya masyarakat. Itu istilah yang dia pakai meminta doa, tapi proses yang dia lalui itu bagaikan manopot puput. Ustaz, doakan anak saya masuk tentara. Jadi mah soka berdoa buat minum jangan aku. Waduh. Padahal itu tidak ada dalam syariat. Syukur-syukur sungainya bersih, yang bisa diminum. Sungainya kotor ini diminumnya. Oke. Ya, jadi usahakan dulu meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat tanganmu, rendahkan hatimu. Jangan kau angkat tanganmu, tetap kesombongan ada dalam rendahkan hatimu, angkat tangan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diri. Karena kalau kita meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, itu secara tidak langsung kita akan memiliki hubungan, hati kita akan terhubung langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan hubungan hati ini, semakin kuat hubungan hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kan? Bukankah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagian daripada solusi daripada setiap masalah? Baru berharap saja sudah setidaknya solusi yang Allah hadirkan itu tenangkan dulu hati. Ditenangkan dulu hati. Baru nanti Allah bimbing kita untuk menyelesaikan masalah atau untuk mencapai apa yang kita minta. Semakin besar kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seperti tadi keimanan tadi, maka semakin bagus juga keimanan. Ini juga ada hubungan dengan keimanan. Maka semakin baik keimanan kita. Sehingga dengan itu semua Allah bimbing kita. Bukan kita berharap kepada makhluk, kecewa. Ini ada sebagian orang sih, bukan semua orang. Dia cuma mengandalkan doa dari mulut orang tanpa dia pernah meminta langsung kepada Allah Subhanahu. Padahal yang langsung lebih bagus ya Ustaz ya. Seulama-ulamanya orang, seustad-ustadnya orang, alim ni dah ustad ni. Alim ni dah ulama. Dia manusia dan tetap berpotensi mengecewakan, memberikan sebentar berharap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah solusi. Baru berharapnya ya dah. Ya kan? Baru berharapnya aja dah solusi. Apalagi dengan solusi-solusi yang Allah bimbing. Maka berdoa langsung, angkat tangan, rendahkan hati. Jangan buang dulu kotoran-kotoran hati. Berdoa langsung kepada Allah. Insyaallah Allah kabulkan. Pertama imannya bagus kan, yang kedua usahakan doa. Bolehnya berwasilah Ustaz? Boleh kita meminta doa kepada orang lain. Sah-sah. Nah, tapi lebih bagusnya berwasilah dengan amal. Kamu bersedekah, ya Allah, dengan bersedekah ya Allah kasih kesehatan. Atau ya kamu sholat sunnah 2 rakaat, ya Allah sudah sholat sunnah 2 rakaat, nanti ujian ya Allah kabulkan, tuntaskan ujian dengan nilai yang terbaik. Boleh. Lebih bagus kan? Lebih bagus. Istilahnya kita mengambil kayak kita sebagai sesama manusia mengambil hati sesama manusia, supaya dikasih mama mau jajan. Aku dulu. Aku dulu. Mak udah nyapu aku 2000. Maka Allah
lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita kan, tentu Allah. Dan kenapa lagi dengan wasilah amal. Itu dia. Yang pertama iman, yang kedua doa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan juga dengan wasilah dengan amal. Nah, yang selanjutnya yang selanjutnya makanan atau rezeki yang halal. Rezeki yang halal. Halal thayyib. Halal yang ini didapatkan dengan cara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan dibelanjakan juga dengan cara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang dibelanjakan pula harus thayyib, harus bagus pula. Enggak harus bergizi ya. Terkadang bergizi tidak thayyib, tidak bagus. Kayak bergizi ya. Makan daging sapi. Bagaimana kan enggak bagus. Berarti dia belum thayyib. Halal thayyib. Ambil nilainya, dapatkan rezeki Allah itu, dapatkan semacam uang itu dengan cara yang benar ya. Jangan dengan cara berjudi, jangan dengan cara mencuri, atau jangan dengan cara menipu ya. Ini saya tidak tahu ya, di beberapa orang ini seakan-akan dengan cara menipu ini juga bagian daripada cara zaman sekarang. Iya betul, zaman sekarang. Seperti pedagang modalnya sekian 150.000 padahal 50.000, atau saya udah keluarkan uang sekian, kamu harus kasih sekian, padahal tidak dengan demikian. Akan menipu itu dengan bagian daripada cara untuk mendapatkan rezeki. Saya minta kepada pendengar hindarkan seperti itu ya. Dan juga belanjakan dengan cara yang baik, dapatkan dengan cara yang baik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, tidak menipu, tidak zalim, dan tidak dari perjudian atau sebagaimana seperti itulah. Dan juga belanjakan dengan cara yang baik. Ini banyak emak di pasar mendapat jati ya, yang dia beli sekilo pandai yang 1,5 kilo. Aduh, zalim banget. Sambil markup, sambil bertanya, manis don saja modal ganas. Kenapa ya? Zalim banget ya Ustaz ya. Enggak seperti itu. Cuman banyak, saya pernah berjualan. Saya pernah berjualan di pasar. Jadi beberapa kasus saya ketahui, beberapa kasus saya ketahui perbuatan pembeli sangat menzalimi penjual. Belanjakanlah dengan cara yang baik, tidak sampai menzalimi penjual. Nah, kalau seperti tadi pedagang buah itu tadi sebagai tamsilah ya, perumpamaan. Seperti pedagang buah tadi, kalau memang pandai ya, buat bagi cuman ini tidak sampai merugikan pedagang, tidak sampai menzalimi ya, apalagi sampai 1/4. Waduh, udah berapa uang dapatnya kan. Jadi tawar adalah dengan yang ditawar juga, penawaran juga tawar dengan ya kita dapatkan dengan cara yang baik, kita belanjakan juga dengan cara baik. Yang baik itu adalah kita masukkan adalah yang baik. Jadi kalau kita masukkan ke dalam tubuh kita adalah yang halal tadi, insya Allah Allah berikan kemudahan supaya saat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ustaz, ini mungkin kita jeda sebentar ya. Dengan beberapa iklan Ustaz ya. Nanti kita akan kembali di segmen kedua. Oke, Ustaz, kita akan jeda sebentar dengan beberapa iklan ya. Jadi putarkan tahu, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle. Kembali lagi 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan kembali lagi bareng dia sumber kita di siang hari ini ya. Dan di sini kita membahas tema seputar 5 syarat doa dikabulkan ya. Mungkin kalau ingin bertanya ya, boleh langsung ke nomor 0822 99996160 chat WhatsApp maupun nanti dari via SMS ya. Mungkin kepada Ustaz bisa disampaikan kembali, saya dilanjutkan nanti.
Oke. Baik, assalamualaikum. Ini pendengar di mana? Eh, Tadi ada beberapa syarat ya sampaikan tadi bagaimana dan mana doa langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga tadi usahakan mengucapkan makanan yang halal baik, bukan hanya makanan saja tapi halal. Yang selanjutnya adalah eh, ini bisa jadi cara ya memperbanyak istighfar. Kita semua manusia ini banyak dosa ya. Betul sekali. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Semua punya dosa. Ya, maka memperbanyak istighfar bisa mengurangi dosa sehingga doa cepat dikabulkan. Boleh jadi karena dosa yang banyak, doa tidak tembus lagi. Doa tidak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena banyaknya dosa. Kita lihat kayak di YouTube itu kajian Ustaz Adi Zaid itu kan mengibarkan seperti penutup gelas kan? Kalau ditutup gelas tidak akan tembus kan? Betul ya. Kalau ada penutupnya nggak akan tembus. Maka salah satu penutupnya adalah dosa. Nah, jadi maka perbanyak istighfar. Jadi ini juga pernah terjadi di masa Imam Ahmad bin Hanbal. Pada masa Imam Ahmad bin Hanbal ceritanya sudah terkumpul dari sebenarnya. Itu ada seorang pedagang roti. Kerjanya istighfar terus. Pernah suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal sampai di masjid di Baghdad kalau tidak salah saya. Kemudian orang tidak tahu ini Imam Ahmad bin Hanbal karena dulu kalau orang terkenal itu namanya nggak kayak sekarang kan. Kalau terkenal itu lihat foto profilnya nampak sosial medianya lah. Jadi orang-orang Baghdad itu cuma kenal nama sebagai besar. Tidak kenal mukanya kayak mana enggak. Orang kenal Ahmad bin Hanbal tapi tidak kenal wajahnya yang tinggal di masjid tadi. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal karena wajahnya tidak dikenali, dia diusir dari masjid. Kemudian datang di kampung oleh penjual roti, hai saudaraku, kalau nggak lagi tempatmu, sama pula kau kira-kira sama pula kau. Ini pernah lihat dengar nih. Iya kan, betul. Jadi istirahat Imam Ahmad bin Hanbal, dia dengar pedagang roti mengapa rotinya, maka ditanya sama Imam Ahmad bin Hanbal, wahai saudaraku, kira-kira gini bahasanya, kok semangat kali kau yang beristighfar itu, banyak apa keutamaannya. Maka penjual roti ini menjawab, tidaklah satupun yang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dengan istighfar ini pasti dikabulkan. Cuma satu lagi nya yang belum dikabulkan, katanya. Apa itu? Pengen aku jumpa sama Imam Ahmad. Betul. Rupanya dia nggak tahu kan, karena nggak viral itu wajah Imam Ahmad bin Hanbal, nggak tahu. Maka Imam Ahmad bin Hanbal pun mengaku, saya Imam Ahmad bin Hanbal, semua doamu sudah dikabulkan. Waduh, Masya Allah. Ya. Betul. Maka bagi mereka yang beristighfar, senantiasa beristighfar, Allah kasih solusi atas segala masalah itu kan harus Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Jadi beristighfar bisa menjadi penyebab cepatnya doa dikabulkan. Cerita sedikit. Dulu saya SD SMP saya tidak pada sholat. Jadi betapa malunya saya di waktu itu. Saya merasa malu tapi saya nggak malu belajar. Iya. Nakalnya itu lagi kan. Jadi kalau udah mau sholat biar enggak nggak ketahuan sama orang. Kalau saya nggak pada sholat,
saya cepat-cepat ke masjid, ikuti rakaat imam. Bahkan saya tidak di waktu itu, di waktu SMP itu saya tidak tahu bacaannya, duduknya duduknya yang 2 kali 7 rakaat apa. Tidak tahu. Cuman saya tahu satu hal aja, istighfar aja. Astagfirullah. Kalau saya dulu SMP Muhammadiyah, tinggal di RW 4 Kampung Jawa. Jadi kalau berjalan kaki, pulang sekolah jalan kaki, istighfar. Masya Allah. Karena dalam pikiran saya ada lagi amal yang saya sholat banyak. Cuma dalam hati, ya Allah kasih panjang sholat, ya Allah kasih panjang sholat. Alhamdulillah. Yang dulu yang nggak panjang sholat, sekarang jadi imam. Masya Allah. Betul. Jadi imam di beberapa, nanti malam ntar jadi semua orang datang kalau sempat. Jadi imam. Sekarang jadi imam. Saya pandai ya sholat itu di waktu SMA di SMA Muhammad. SMP, waktu SMP kurang-kurang gitu. Tapi waktu SMA saya tidak pandai baca Quran. Waktu SMA ya. Tidak pandai baca Quran. Jadi kalau mohon maaf kalau nonton Ibu Aisyah itu di jam pelajaran orang itu saya bolos. BTQ. Iya. Saya nggak pandai baca Quran. BTQ sama bahasa Arab. Jadi saya amalkan lagi istighfar ini. Hanya itu ya Kak Ustaz ya. Cuman itu saya terbiasa. Bukan baca sombong atau apa ya. Cuman itu saya terbiasa istighfar. Saya nggak pernah kasih pada baca Quran. Di semester 4 kuliah 22 TS. Itu pas bulan Ramadan saya pernah gabung sama FPI sama Ustaz Asfai. Saya tadarus sama mereka. Setelah itu, jadi di tadarus itu saya cuma dapat jatah 2 ayat. Saya udah mulai pandai sebenarnya di waktu kuliah itu. Saya tidak punya HP. Saya tidak punya HP, saya tidak punya apa-apa. Jadi kalau dosen politik, cuman saya yang tidak sibuk sama HP. Yang lainnya sibuk sama HP. Jadi saya berpikir, apalah kegiatan saya supaya sama-sama sibuk kayak kawan-kawan ini. Jadi saya pikir saya beli Al-Quran, kemudian saya beli Iqra. Jadi dari semester 2 itu sampai semester 4 itu saya belajar otodidak. Jadi yang saya hafal itu apa? Alif Lam Mim sampai Ulaika, Al-Baqarah 1 sampai 5. Yang saya hafal itu karena dulu saya sering dengar itu. Jadi saya baca dulu nanti kan Al-Baqarah, Alif Lam, kenapa jadi Lam Mim? Saya juga ikut itu. Ini ya tuh mulanya ini. Terus sampai semester 4 berlalu saya sudah bisa baca Quran di semester 4 itu. Kemudian waktu tadarus ini tetap saya amalkan istighfar sebenarnya, pulang kuliah pergi kuliah istighfar. Di semester 4 itu saya cuma dapat jatah 2 ayat, sementara biasanya dapat jatah 1 ayat. Karena saya mungkin lambatnya saya saking tidak bisa bukan tidak bisa lagi kan, tidak bisa tapi saking lambat yang baca Quran. Kemudian saya cepat pulang jam 9. Biasanya jam 11 kami sudah selesai, jam 9 saya pulang, saya ambil wudhu, saya kembur, saya ambil sholat 2 rakaat, saya minta tolong, ya Allah, kayak mana caranya supaya cepat bisa baca Quran, malu aku ya Allah. Cuma dapat 1-2 ayat, yang lainnya dapat 1 ayat. Maka saya ambil Al-Quran Almarhum Nenek, terus saya ambil uang besar itu. Dari jam 9 sampai jam 12 malam tidak berhenti baca Quran. Ketika jam 12 malam, kenapa saya tahu jam 12 malam? Batal wudhu saya lihat jam 12 malam, saya ambil wudhu, saya baca lagi Quran. Insya Allah. Seakan-akan bukan saya lagi yang membaca Quran. Saya koreksi lagi 1 halaman itu nggak ada macet. Kejadian pertama istighfar. Ini saya rasakan langsung. Bahkan hadir di sini juga bagian daripada istighfar. Dulu Ustaz Asrari pernah di sini. Saya cemburu. Betul ya Ustaz. Saya bukan di sini saya rasa, atau di tempat yang lain ya. Enak ya jadi Ustaz yang bisa ngisi di radio. Maka istighfar bisa jadi solusi
supaya doa kita dikabulkan. Saya pengen, ya Allah, enak ya dulu almarhum Bang Wansa, ya Allah enak ya kayak Bang Wansa, bisa jadi kantor, ada kantornya, ada kemudian wafat almarhum Bang Wansa, jadi saya pengganti ya jadi khotbah saya pun saya jadi imam, saya imam istighfar berbanyak istighfar. Ya, itu yang keempat ya, keempat ya. Yang kelima Oke, mungkin ini yang terakhir ya, karena waktu sudah kalau banyak tanya habis. Ini ada 6 menit lagi Ustaz nih. Ya, bisa nanti sekalian closing statement. Ya. Yang kelima, ikhtiar yang benar. Kamu minta rezeki kepada Allah. Ya Allah, beri saya uang. Saya punya kebutuhan, saya beri saya uang. Ikhtiar yang benar. Jangan kamu minta rezeki yang halal kepada Allah, lantas kamu ambil ikhtiarnya mencuri. Atau ya Allah, beri saya uang ya Allah, dan ya Rasulullah sama uang, tapi berdiam di masjid. Ikhtiar, iringi doa dengan ikhtiar yang menyenangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ikhtiarnya bertolak belakang, jangan tanpa ikhtiar. Doa tanpa ikhtiar, seakan-akan kita memuji Allah kan? Apa hak memuji Allah? Doa kemudian ikhtiar yang benar. Kau minta doa supaya dinikahkan dengan gadis impianmu, jangan kau ikhtiarnya pacaran. Waduh. Atau kau minta doa supaya diberikan supaya dapat mobil, maka ikhtiar dengan sesuai apa yang Allah gariskan. Contoh, kau minta ikhtiar supaya rezeki berlipat-lipat, apa yang Allah gariskan dalam ikhtiar? Sedekah, mendapat diantarkan rezeki, silaturahmi, amal soleh, ya, bekerja supaya mendapatkan yang halal. Maka iringi doa dengan ikhtiar yang benar. Jangan, pernah saya ditanya, Alwi, ini senior saya kan, senior saya di tinggi, kenapa di tinggi? Senior saya, Alwi, apa ya doa dapat jodoh? Kalau saya ajarkan bahasa Arabnya panjang pula ceritanya. Oh bang, doa aja bahasa Indonesia, baru ikhtiar supaya abang paham nanti doa abang, apa yang abang minta. Kita harus paham apa yang kita minta, kemudian imbangi. Kalau kita sudah paham, kita akan mampu mengimbangi doa itu dengan ikhtiar. Betul ya. Maka itu dia ya, 5. Yang pertama, perbaiki iman. Pastikan kualitas iman kita bukan layaknya kualitas iman orang munafik yang sedikit buat 100% yakin sehingga berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam proses doa. Selama doa belum dikabulkan ya. Yang kedua, doa langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar hatimu terkoneksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dengan itu kamu bisa berharap, dan dengan berharap bisa menjadi solusi dalam setiap apa yang kamu minta. Yang ketiga, beristighfar. Yang keempat, makanan halal. Yang kelima, ikhtiar yang benar. Ikhtiar yang benar. Oke, ini sebelum ke closing kita ada yang bertanya, bisa boleh? Ini tanpa nama ini. Ya, kalau terjawab. Saya dijawab. Oke, ini dia bacakan Ustaz ya. Assalamualaikum ya Ustaz. Ya, izin bertanya. Jika seseorang sudah merasa memahami syarat-syarat doa, tetapi doanya belum juga terkabul, bagaimana cara memahami hikmah di balik penundaan tersebut? Mohon arahannya Ustaz. Terima kasih. Tadi keimanan saja. Kalau tadi saya jelaskan, kalau iman itu bagus, maka kita ikhlas dalam. Betul. Kalau ikhlas kita dalam meminta, maka ada kesabaran dalam proses supaya doa itu ada. Setidaknya dalam kesabaran itu kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kesabaran kita berbaik sangka ya. Di tengah-tengah kesabaran itu setidaknya ada rasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita perlu memahami cara Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengabulkan doa. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala
lebih tahu tentang dirimu daripada diri. Allah lebih tahu mana yang terbaik dengan kita daripada diri kita. Seperti tadi, kau minta mobil, Allah kasih kereta. Mungkin itu yang terbaik ya Ustaz ya. Terbaik. Karena kalau kau dikasih mobil, waduh, sombong. Mungkin sombong. Banyak orang ketika nggak punya, minta sama Allah, berharap kepada Allah, tapi ketika punya dia tinggalkan. Dia bermaksiat. Dia seakan-akan tidak punya Tuhan lagi untuk dia berharap. Maka ketika Allah berikan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita minta, maka pastikan Allah lebih tahu yang terbaik dirimu ini untuk kita. Atau bahkan sebaliknya ya, Allah berikan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bahkan sebaliknya, kita minta mobil tapi hilang kereta. Waduh. Maka Allah yang tahu. Iya betul Ustaz. Atas izin Allah semuanya. Maka ada yang doa yang langsung dikabulkan, ada yang doa yang tidak, ada yang doa yang simpan ditempatkan dengan Allah dari akhir nanti diganti. Ada yang doa itu diganti dengan yang lebih baik. Yang lebih baik menurut Allah. Jadi ini sekalian closing statement kita tadi Ustaz ya. Jadi karena waktu sudah pas di formasi pukul 14 dan dengan tak terasa ya waktu sudah pas di 14 waktu Indonesia Barat. Dan seputar tema kita yaitu 5 syarat doa dikabulkan. Semoga menjadi menambah manfaat ataupun menambah ilmu untuk kita semua ya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah keimanan kita, serta menjadikan kita hamba yang tidak pernah lelah untuk berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf juga ini apabila ada salah kata dari kita. Akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.